Halo, Assalamualaikum teman-teman. Selamat sore semuanya. Jumpa lagi bersama saya Lisa Utami di acara Bincang Santai Inspiratif. Ya teman-teman, insya Allah topik diskusi kita pada hari ini yaitu tentang guru penggerak dan perannya di pendidikan masa kini. Dan hadir sebagai narasumbernya atau bintang tamunya adalah Ibu Istiqomah, Sarjana Pendidikan Islam. Yang sebentar lagi insya Allah akan bergabung bersama kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, Mbak warahmatullahi Stigma, apa kabar? wabarakatuh. Masya Allah, udah lama nggak ketemu ya. Alhamdulillah, bisa. Ya, Iya, berapa ini, tahun ya sudah. terakhir kapan tuh Bu Istiqomah di Sydney? Saya itu masih ingat kenangan ketika kita tarawih bersama di Masjid Iqra, Bu. Oh iya, iya, benar-benar banget Bu. Bu Lisa itu Bulan Ramadan ya? mencatat semua. Ya, pas Ramadan, pas waktu apa Iya, iya. eh ceramah gitu, Bu Lisa itu selalu mencatat apa namanya setiap kali ada Summary-nya, apa iya summary-nya. saya masih ingat jelas ketika Bu Lisa berteman sama Bu Lisa itu Masya Allah jenengan tuh apa ya aktif terus apa ya pembelajar lah istilah ininya Oh ya, pembelajar senang. meskipun Anda tetap dimanapun berada tetap belajar. Masya Allah. Luar Boleh biasa saya nih pakai saya. kacamata Mm-mm. Nih biar sekarang lebih di jelas. rumah ya Bu ya? Nah, Sekarang Ibu di rumah? nggih, Oh iya, nggih, iya, nggih. iya. Sekarang di mana? Di Banjarbaru ya Bu ya? Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan Selatan. Masya Allah, luar biasa, hebat-hebat. Nggih. Ya, itu yang terkenal dengan soto Banjarnya itu, Bu ya? Ah, nggih. Soto Banjar. Kalau di sini ada soto Banjar, ada sop Banjar gitu. Kalau sop Ada Banjar sop itu Banjar kalau soto itu juga. pakai kalau soto itu pakai ini lontong. Tapi kalau sop itu berarti nasi. Oh, gitu. Ininya nasi maksudnya. Nggih. Oh, gitu. Sop itu Nasi berarti nasi. dicampur. Oh, kalau soto berarti pakai lontong. Oh, Masya Allah ya. Nggih. Berarti khas banget ya. Khas banget karena di tempat-tempat lain kan Nggih. beda ya, gitu ya. Lain Betul, sendiri. betul. Hebat, hebat, hebat. Hmm. Hebat, Masya Allah ya. Luar biasa. Ternyata Bu Gimana Bu Istiqomah Lisa di sana? guru ya. Masya Allah, udah lama Guru ternyata. saya Kalau dulu yang kangen. sekolah suami ya, Bu ya? Suami ibu ya, Nggih, sekolah ya. Di mana? Di USIP dulu ya, Bu ya? di Yusit nggih. Di USIP. Nah. Nggih, di Yusit. Itu berapa tahun, Bu, dulu itunya, programnya? Kalau suami 4 tahun, kalau 4 tahun. saya 2 tahun kurang lah gitu. Oh, Ibu juga Tahun sekolah, 2000 jadi dua-duanya sekolah? enggak, waktu itu saya ngikutin suami gitu. Jadi Oh, kami iya. dibawa, Oke. nggih. Oke, oh, Jadi dibawanya cuti, cuma 2 tahun. Oke, siap, siap, nggih, siap. cuti Karena di nggak bisa luar cuti ya, tanggungan Bu ya? negara. Ibu waktu itu udah ini juga ngajar ya, Cuti, waktu itu ya? cuti di luar tanggungan negara, Bu. Saya Cuti dua waktu itu. tahun. Oh, iya, iya, iya. Masya Nggih, Allah ya. Ya Allah. Ini nggih, ini bawa dulu dulu semangat. kalau di Sydney Ibu suka masak donat itu. Aduh, mengenang itu. Saya ingat ketika di apa itu namanya berbagi sama teman-teman ibu-ibu di rumahnya Bu Hasrat. Iya, Masih resep-resep ingat bikin gitu. donat tuh gimana Resep. gitu ya. Enggak. Saya tuh tiap hari Sabtu nungguin tuh donatnya mesti. Donat kampung. Dalam rangka untuk bisa survive, Bu. Untuk bisa survive di sana. Sebelum jam 8 udah saya tuh. Dalam rangka itu tadi biar bisa kemana-mana bisa dan ya di mana-mana nggak hanya donat aja apa aja yang bisa saya lakukan. Masya Allah, luar biasa. Aktif, aktif. Luar Ingat biasa. itu jadi Masya Allah ingat yang Bu Ya. Hasrat lah terus di teman-teman Ikro di tempat pengajian yang lain Masya Allah masih ingat itu. Dulu tinggalnya di Iya Lakemba ya, Bu ya? Ibu di Lakemba dulu ya? enggak Oh enggak iya. Di mana? Di McDonald? Di mana? Jalan apa? Lupa. udah mulai lupa ya.
udah mulai lupa di jalan. Saking, Pokoknya lah Mbak, apa ya jalannya ya? Pas iya, iya. Dekat rumahnya sekolahan masih itu ya, ingat sekolahan, jalannya masih sekolahan ingat. itu ya, public school itu ya. Hamdan itu kalau anak saya di Hamdan. Oh, di Hamdan, ya, 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 ya. Masya Allah, Masih luar ingat itu. biasa. Ya, Tiap sore jemput soalnya. sehat banyak jalan berarti ya. Dulu dulu banyak jalan ya, ya kan? Iya. Aduh, bisa jadi ingat lihat lihat postingan ibu-ibu solihah itu yang aktif itu kan di ini Masya Allah mengingatkan saya jadi ya Allah ada kekangenan saya untuk balik ke sana. Oh iya, Apalagi pas musim spring gitu, wah, rasanya Masya Allah pengen ya ke mudah-mudahan sana. ntar ada ini post doktoral ya, suami ibu ya. Ikut suami lagi berarti. Oh ya Bu, biasanya di awal-awal ini Bu, kita apa perkenalan dulu. Nah, Enggak. mungkin Ibu bisa sharing background Ibu gitu. Backgroundnya Oke. untuk Eh, ibu-ibu, ini banyak ini yang sudah bergabung. ya. Saya backgroundnya itu S1 di UIN Jogja, Oh, ngambil pendidikan fisika. kali Nah, jaga. kenapa ada SPDI gitu? Meskipun Oh, ngajarnya iya. pendidikan fisika, waktu itu Mm, di IAIN diberlakukan lulusan apapun jurusannya, mau matematika, mau fisika, mau kimia, mau oh, biologi, itu semuanya dikasih I, dikasih embel-embel oh, huruf siap. SPDI gitu. Itu baru tahu Jadi saya. waktu itu, waktu itu Iya, masih iya. IAIN kan Bu. Jadi Oh, waktu itu oke, masih siap, siap. IAIN. Jadi belum Mm, UIN. mm, Jadi mm, mm. backgroundnya itu pendidikan fisika mau teman-teman yang jurusan matematika mau yang ini tetap aja semuanya dikasih embel-embel huruf I. Jadi sarjana pendidikan Islam gitu. Iya, 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 Jadi iya. ya, di Jogja, di IAIN Jogja. Mm-mm. Saya di Jogja 10 tahun gitu. 10 tahun. Setelah lulus, nggih. Setelah lulus saya juga ngajar di bimbingan belajar netron waktu itu 4 tahun. Mm, Kemudian baru menikah, ngikut mm, suami mm, di sini di Banjarmasin. Nah, mm, menjadi ibu rumah tangga full mm. gitu selama 3 tahun. Kemudian mencoba mencoba apa ya mengembangkan diri lagi gitu setelah terkurung 3 tahun Masya di Allah. di sektor rumah tangga gitu. Jadi ingin kekangenan saya gitu ketika Mm, mulai terbiasa dari sejak keluar dari UIN itu kan kerja terus gitu, kerja mandiri gitu di dunia pendidikan gitu meskipun di mm, bimbingan belajar, di pokoknya yang les-les gitu, pokoknya mm. tidak jauh dari basic saya sebagai pendidikan gitu, pendidik gitu. Jadi akhirnya ya ada peluang CPNS dan alhamdulillah langsung keterima di situ di Banjarbaru ya dari Iya. tahun 2011 SK-nya sampai sekarang. Cuti 2 tahun mengikuti Cuti suami. 2 tahun. Oh, Di Masya Allah. Ya, ya, tahun ya. 2016, 2018 baru balik lagi ke uh, sini ke Banjar. Dinas lagi. Ya, benar-benar. Iya. Masya Allah. Ya. Luar biasa pengalamannya, Bu. Berarti Ibu aslinya bukan orang Banjarbaru berarti. Aslinya aslinya mana, Bu? Kayak Jogja. kayaknya kalau dilihat dari logat udah ketahuan deh Bu Lisa. Jogja. Mana? Saya dari enggak, saya dari Jawa Timur di Oh, Gresik gitu. oh Dari dari Gresik. Gresik. Oh, Nggih. Masya Dari Allah. Gresik cuman saya itu meskipun dari Gresik itu cuman sampai SMP. Kemudian SMA saya di Jombang gitu di di Oh. Jombang tambah beras 3 tahun. Habis itu langsung ke IAIN ke Jogja Hmm. 10 tahun baru kemudian ke Banjarmasin tahun 2007 sampai sekarang. Mungkin sekitar Hmm. berapa ya? Sudah 15 tahun kali lah di 15 sini. tahun ya, Masya 15 Allah. tahun di Banjar. Ya Allah. Di Banjar. Kalau Bu Aslinya dari Lisa Jawa Pak di Timur. sini udah berapa tahun Bu Lisa? Kalau saya kan Dari cuma numpang hidup aja di sana 1,5 tahun. Oh, Kalau tapi Bu luar Lisa, biasa. Walaupun walaupun 1,5 tahun, tapi sudah
ini sudah apa istilahnya viral. Di Berkat Istiqomah udah viral berkat loh. donat loh, Bu. Berkat jualan donat di Sydney. Langsung viral loh. Walaupun 1,5 tahun. Nggak ada kerjaan Bu di Sydney, akhirnya kan ikut ya, mau nggak mau saya harus mencari komunitas yang bisa bisa saya ini apa namanya belajar gitu loh, belajar dimanapun. Jadi kan mengikuti yang pengajian sini, mengikuti pengajian sini, mengikuti pengajian sini ya, Pengajian diambil. Yusit juga ya berarti ya. Enggak, di Yusuf malah saya enggak, saya ngikut Oh enggak suami ya. kok. Malah yang lokal-lokalnya, yang masjid-masjidnya itu ya. Heeh. Iya, saya ikut berbagai macam komunitas. Ada Makanya pengajian kok Bali, cepat viral. uh, ya komunitas yang teman-teman Indonesia yang kayak teman-teman kampus gitu, ikut pengajiannya sama Mbak Uya, sama Oh Ustazah itu, Uya. oke, siap Gitu. siap 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 Iya, siap. itu kan dari rumah ke rumah Iya gitu. iya 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 iya. Terus, ya, Heeh. Ya masya Allah pokoknya, luar biasa. Aktif. pokoknya bergerak terus. Ya kalau enggak ngapain Bu di kos di Sydney cuman di kamar aja di rumah aja rasanya Ya saya bilang ngapain orang gitu. orang paling sehat itu Bu Istiqomah, soalnya sering jalan. Banyak jalan. Oh, karena nggak ada fasilitas, nggak ada fasilitas ini. Jadi kemana-mana bawa troli, Tapi memang sering bawa. jalan ya, selama di sini sering jalan juga kan sama keluarga kan Bu? Selama di Juga Sydney saya jalan ya. sering jalan soalnya Bu, Iya enggak. jalan-jalan ya. Iya iya. Iya, pokoknya Sabtu Minggu wajib itu jalan-jalan keliling Sydney kemana Iya. aja. Setiap setiap pak mana aja disinggahi itu. Iya hebat luar biasa pengalamannya. Heeh. Nah Bu, Iya, ini kan hari ini kita diskusinya tentang apa ya, guru penggerak ya. Ya, oke. kita menyambut Hari Guru Nasional. Hari Guru itu tanggal berapa Bu? Hari Guru Nasional ya. Hari Guru tanggal 22 ya, Bu? 22 November Baru ya? kemarin ya? Bukan? Dua, dua, Iya, dua baru kemarin. November, 22 November, November rasanya. November Iya, ya, berarti November ya. kemarin. 22 apa Makanya 24? beritanya sampai Kalau sampai sekarang. saya ingatnya, kalau Hari Guru tanggal 25, kalau Korpri tanggal 27, jadi barengan 25 sama 27, Bu. 25 sama Jadi 27. Oke, siap. Oke, hari guru itu tanggal 25, hari Korpri itu tanggal 27. Makanya kami kemarin mengadakan upacara kalau hari guru di sekolah, kalau Korpri di mana itu di balai kota. Kalau Jadi korpri semua itu yang teman-teman PNS-nya gitu ya Bu ya. Oke, PNS-nya. oke. Oke, siap siap siap. PNS-nya daerah dikumpulkan jadi satu untuk mengikuti upacara yang dipimpin oleh wali kota. Itu yang Kalau hari bajunya guru batik biru itu kan Bu. Nggih, itu Korpri. Saya masih ingat. Bu Luar Lisa biasa. juga PNS lah dulu. Bu Lisa juga ASN lah dulu. Saya PNS Australia Bu. Masya Pegawai Allah. negeri tapi Australia. Tapi Australia, tapi berarti nggak pernah pakai baju itu ya, Bu? Nggak pernah. Cuma nontonin orang aja. Tapi senang ngelihatnya itu. Cerah soalnya warnanya. Cerah banget warnanya. Nah, Oke. terus ini apa guru penggerak itu hampir setiap hari tuh saya kalau baca berita itu ya, itu hampir setiap hari tuh ada apa update-update ya tentang pendidikan, tentang guru gitu ya, tentang itu bahkan baru-baru ini banyak sekali kegiatan-kegiatan ya, apa namanya, Menteri Pendidikan ya, sama Oke. bahkan Lagi Bapak Presiden juga gitu ya, tentang guru penggerak, tentang apa namanya, Merdeka Belajar gitu ya, tentang Merdeka Belajar dan sebagainya. Luar biasa sekali. Dan ternyata Bu Istiqomah juga masuk dalam guru penggerak ya Bu ya, guru penggerak ya Oke, Bu ya. angkatan 3 kemarin Nah itu mengikuti boleh program cerita sedikit apa angkatan sih guru 3 penggerak itu? sertifikasi. Mungkin pada Ya. penasaran guru guru penggerak itu apa? Iya, pendidikan guru penggerak itu sebenarnya kalau kebijakan pemerintah untuk Merdeka Belajar ya, Bu, itu dalam rangkaian, salah satu rangkaian eh, apa ya namanya program pemerintah tentang Merdeka Belajar. Yang kelima, jadi diantaranya yang pertama itu tentang apa ya penghapusan ujian nasional itu tuh
program pemerintah yang pertama itu. Terus kalau nggak salah Kampus Merdeka, terus masalah administrasi, masalah BOS gitu, dana BOS. Nah, yang ini, yang kelima ini adalah program tentang guru penggerak, pendidikan guru penggerak. Nah, itu program rangkaian program pemerintah yang kelima. Itu Yang yang sekarang terkini ini, berarti ya? Terkini berarti ya? yang terkini malah sekarang kurikulum merdeka, Bu. Kalau Oh, ada kurikulum lagi. merdeka ini sekarang program yang ke 22 kalau nggak 24 ya, lupa saya gitu. Oh, Jadi Masya Allah. itu Ya. rangkaian dari program yang diinikan oleh Mas Nadiem gitu. Nah, itu Oh, yang gitu. sampai rangkaiannya itu sampai 22. Kalau nggak sekarang 22 apa 24 lupa. Saya yang terbaru ini adalah kurikulum merdeka. Yang ini Oke. nantinya tahun 2023-2024 diharapkan semua sekolah gitu sudah bisa menerapkan itu. Meskipun yang sekarang ini kan tidak dipaksakan, masih diuji coba, bukan diuji coba, diberi tawaran gitu. Siapa yang mau sekolah mana yang mau mengikuti kurikulum ini, mana yang eh, belum tidak masalah gitu. Masih eh, pilihan gitu, masih pilihan. Tapi diharapkan nanti semuanya tahun 2023-2024 semuanya bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Iya, Nah, Masya Allah. berkaitan dengan guru penggerak itu, Bu Lisa, gitu. Saya bagian salah satu angkatan CGP, kalau dulu bilangnya CGP ya, masih calon guru penggerak. Kalau sekarang sudah guru penggerak itu ya, angkatan 3 se-Indonesia. Kalau di Banjarbaru itu termasuk angkatan yang pertama. Nah, sebenarnya apa sih yang dinamakan guru penggerak itu? Guru penggerak itu guru yang bisa terus mengembangkan dirinya, meningkatkan kapasitas dirinya untuk bisa eh, membersamai anak-anak, gitu ya, untuk memberikan pembelajaran yang bermakna, tetapi tidak hanya untuk dirinya, tapi juga bisa mengembangkan orang di sekitarnya, para pendidik lain, terus para tenaga kependidikan yang lain, untuk bersama-sama memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan tidak hanya memberikan pembelajaran, tapi juga memberikan lingkungan yang positif untuk anak bisa berkembang, tumbuh secara maksimal, baik itu potensi pengetahuan, keterampilan maupun apa namanya karakter atau budi pekerti itu bisa lebih baik gitu. Jadi guru penggerak itu yang namanya guru penggerak itu guru yang bergerak tidak hanya dirinya sendiri yang bergerak, tapi dia juga mengajak teman-teman di sekitarnya untuk sama-sama bergerak bersama-sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat murid kita, gitu ya, buat anak didik kita untuk bisa terwujudnya mereka mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Itu, Bu. Jadi seperti tagline-nya guru penggerak, Bu. Tergerak, bergerak, menggerakkan, gitu ya. Masya Tergerak Allah. itu berarti tergerak dari dalam hatinya untuk dia terus mengembangkan dirinya, dan bergerak berarti dia melakukan action untuk dia bisa memberikan pelayanan yang terbaik, bisa mengajak teman-teman, bergerak mengajak teman-teman di sekitarnya untuk bisa semuanya, ayo kita bersama-sama untuk memberikan pembelajaran yang berpusat pada anak gitu, dan juga menciptakan lingkungan buat mereka untuk bisa menumbuh kembangkan potensi kodrat mereka gitu. Jadi esensi dari guru penggerak itu seperti itu. Iya, Masya Allah ya, luar biasa ya. Nah, itu berarti semua guru menjadi guru penggerak gitu, Bu? Harus menjadi guru penggerak atau hanya Eh, yang terseleksi aja atau yang tertentu saja atau bagaimana, Sebenarnya Bu? kalau guru penggerak ini ada yang namanya pendidikannya, Bu. Pendidikan Hmm. guru penggerak. Nah, pendidikan guru penggerak ini berarti harus mengikuti pendidikan tersebut dengan cara yang pertama terus melalui seleksi gitu. Nah, kalau di angkatan kami ini, angkatan ketiga sampai keempat itu selama 9 bulan pendidikannya, Bu. Jadi Oh, iya pendidikannya sih. itu selama 9 bulan kami mengikuti itu. Tetapi angkatan ke-6 seterusnya sampai sekarang lagi dibuka angkatan ke-9 10 itu 6 bulan. 6 bulan, tapi Hmm. tetap sama aja esensinya, dan apa yang di apa namanya kegiatannya seperti apa itu sama. Jadi yang 6 bulan dengan yang 9 bulan itu sama gitu. Jadi di situ ada secara daring kita belajar melalui apa LMS gitu.
Di situ itu pun alurnya sudah pelatihan guru penggerak ini luar biasa, Bu. Saya belum pernah mengikuti pelatihan yang sedemikian rupa sistematis, sedemikian rupa memberikan kemerdekaan gitu, kemerdekaan untuk kita bisa mengeksplor kemampuan kita semaksimal mungkin. Jadi rasanya itu apalagi ya gitu. Jadi materi-materi juga itu benar-benar ilmu yang kita butuhkan. Jadi ilmu yang kita butuhkan sebagai pendidik yang sebenarnya. Jadi pendidikan guru penggerak ini program yang menurut saya luar biasa gitu, karena kita di situ tidak hanya belajar, tetapi di situ kita mendapatkan apa namanya pendampingan, kita bisa belajar bersama teman-teman gitu. Tidak hanya kita sendiri, tapi di situ itu belajar berkolaborasinya itu sangat apa ya didominankan gitu. Bagaimana kita menganggap bahwa semua orang itu adalah guru bagi kita gitu. Karena semua orang pasti punya kelebihan, pasti punya apa yang bisa yang kita tidak memiliki, mereka memiliki, maka itu adalah ilmu bagi kita. Jadi luar biasa kalau pendidikan guru penggerak itu menurut saya, karena dari situ saya berubah mindsetnya. Jadi yang asalnya ya kewajiban saya mengajar selesai gitu, ke sekolah mengajar, kemudian uh, mengajar ke murid, jadi terus habis itu setelah itu pulang selesai seakan-akan seperti itu aja gitu. Tetapi setelah mengikuti guru penggerak itu berubah mindsetnya. Sebenarnya tidak hanya mengajar gitu, bahwa di situ itu kita menuntun anak untuk tidak hanya menuntun itu dalam hal mendidik, gimana kita bisa menumbuh kembangkan karakter mereka, bisa menumbuh kembangkan potensi mereka gitu, potensi kodrat mereka. Anak-anak itu kan tidak hanya apa ya semacam dia tidak punya kemampuan atau tidak punya potensi, tidak, sebenarnya mereka itu semuanya punya gitu, kemampuannya semua punya, anak itu semuanya punya, makanya anak itu punya kodrat apa ya, potensi kodrat gitu, potensi kodrat yang dia bawa. Nah, dari situlah peran kita, gimana caranya kita menebalkan potensi itu, menumbuhkannya, menebalkannya, mengeluarkannya, mengembangkannya gitu. Jadi kalau misalnya kalau anak itu punya bakat, misalnya punya bakat hal di bidang apa namanya tulis menulis gitu, literasi, maka bagaimana kita seorang guru itu bisa mengembangkan itu untuk bisa muncul lebih gitu. Tidak hanya sekedar apa namanya ya dia punya, tapi kalau kita beri apa namanya proses pembelajaran yang baik, yang sesuai dengan kodrat mereka, maka itu akan muncul lebih gitu, sehingga itu menjadi identitas mereka gitu. Potensi potensi kodrat mereka itu tumbuh secara maksimal gitu berkat dengan pembelajaran, proses pembelajaran kita gitu. Jadi menurut Iya. saya pendidikan guru penggerak ini menurut saya sangat luar biasa, karena di situ kita bisa merefleksikan bagaimana kita selama ini menjadi pendidik gitu. Jadi itu alurnya pun alurnya merdeka, Bu. Jadi kalau di pendidikan guru penggerak itu alurnya merdeka. Merdeka itu dari kata R, merdeka gitu. M mulai dari diri. Dari situ kita ditanya selama ini pengalaman kita dalam sebagai pendidik itu seperti apa gitu. Jadi mulai dari diri kita, kita merefleksikan apa yang selama ini kita kerjakan itu mulai dari diri. Terus eksplorasi konsep. Nah, dari situ kita mengeksplor konsep yang sebenarnya itu bagaimana. Dari situ kita mengeksplorasi konsep. Habis itu ada ruang kolaborasi. Jadi kita bersama-sama teman gitu dalam satu forum untuk kita saling apa berdiskusi gitu, bahwa pembelajaran kita selama ini dari sisi saya seperti ini, dari sisi teman seperti ini, dari situlah kita berkolaborasi. Jadi namanya ruang kolaborasi. Terus demonstrasi kontekstual, kita mendemonstrasikan apa yang kita pahami dari modul itu. Terus merdeka,
kemudian elaborasi. Kita mengelaborasikan pemahaman kita secara bersama-sama di situ, tidak hanya satu kelompok, tetapi semua calon guru penggerak di situ dijadikan dalam satu forum, kemudian di situ kita saling berdiskusi gitu. Kemudian koneksi antar materi, kita mengkoneksikan materi-materi yang kita perlu peroleh, dan kemudian diakhirkan dengan aksi nyata. Nah, aksi nyata inilah serunya kita, mengaksi nyatakan apa yang kita pahami dari materi itu, kemudian kita implementasikan di kelas kita, gitu. Jadi di situ serunya. Oh, tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara seperti apa? Oh, kita harus memberikan tuntunan, kita memberikan kebebasan pembelajaran yang merdeka, bagaimana kita mengimplementasikan, membuat aksi nyata di kelas yang sesungguhnya seperti apa. Nah, di situ serunya karena apa? Kita harus mengeluarkan potensi kita untuk bisa mengeksplor apalagi ini saya kasih metode apa untuk bisa memberikan pembelajaran yang merdeka, untuk bisa mengakomodir semua kebutuhan anak dalam satu proses pembelajaran. Nah, di situ serunya, Bu. Dan itu pun sampai sekarang juga saya terus mencoba gitu, memberikan pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat anak itu nyaman, tetapi juga bisa menumbuh kembangkanlah potensi mereka gitu. Sampai sekarang saya baru mencoba, selalu mencoba gitu. Oh, kalau metode ini bagaimana, kalau metode ini bagaimana, kalau metode ini bagaimana gitu. Itu serunya, Masya tapi Allah. serius. Luar biasa ya. Jadi benar-benar ini ya, berkualitas sekali ya Bu ya. Apa di Ya, pendidikan ini. alhamdulillah itu pendidikan guru penggerak itu merubah mindset saya, Bu. Jelas itu merubah Ya, mindset saya gitu. Yang asalnya ya guru itu hanya lebih dominan pada pengajaran, tapi ternyata tidak seperti itu. Seperti yang kita tahu bahwa guru adalah mengajar dan mendidik. Ya, mendidiknya itu yang harus lebih banyak. Kalau mengajar itu sekarang itu mengajar semua bisa menjadi sumber belajar bagi anak. Sekarang sangat mudah sekali mencari sumber belajar. Mereka membawa HP aja semuanya itu bisa kita eksplor, itu sumber gitu. Kita guru itu hanya salah satu sumber aja. Kalau dulu minim dengan sumber, akhirnya lebih dominan bahwa kita mengajar gitu. Tapi kalau sekarang tidak seperti itu. Kita harus lebih banyak ke bagaimana kita mendidik anak dari situ. Kita bagaimana bisa komunikasi sama anak, bagaimana di situ kita bisa kolaborasi sama anak, bagaimana di situ kita bisa berinovasi untuk memberikan pembelajaran yang sedemikian rupa yang membuat mereka nyaman, mereka senang, tetapi bisa menumbuh kembangkan potensi mereka gitu. ya, Jadi luar biasa ya. gitu. Jadi lebih menantang ya Bu ya. Setelah Okay. menjadi guru penggerak ya. Iya, harus konsisten, Bu. Perannya Harus lebih istiqomah optimal. selalu. Perannya menjadi lebih optimal ya Bu ya. Oke. Ya, karena guru ini kan ujung tombaknya. Jadi yang berinteraksi langsung dengan murid itu, dengan peserta didik itu kan guru, Bu. Jadi guru ini sebagai pilarnya. Bagaimana guru itu bisa menumbuh kembangkan potensial, ya gurunya emang harus banyak belajar, harus banyak mengeksplor, bagaimana harus mengerti kebutuhan siswa gitu ya, kebutuhan anak gitu. Mereka butuh apa, karakteristik mereka bagaimana di kelas, mereka dominannya gaya belajarnya seperti apa. Baru guru itu, oh anak saya seperti ini, oh gaya belajarnya banyak yang kinestetik, oh bagaimana saya memberikan pembelajaran dengan metode apa. Oh, dengan role play, dengan cara discovery learning, dengan cara proyek, dengan cara itu harus mengeksplor, karena dari ujung tombak ini guru ini ke siswa ini yang harus, ya kalau siswanya Proaktif ya. Lebih proaktif ya. mendapatkan. Inge, kalau gurunya tidak belajar, bagaimana bisa menumbuh kembangkan anak gitu? Karena di sini peran guru itu sangat sentral gitu, sangat vital bagi proses pembelajaran gitu. Karena mereka yang ketemu sama siswa, bagaimana mereka memberikan ya istilahnya treatment lah bagi anak untuk bisa tumbuh dan potensi-potensi mereka tumbuh gitu. Maka dari peran guru ini, maka guru itu harus belajar, terus belajar gitu. Tidak boleh stagnan, hanya selesai di S1, kemudian ya saya sudah siap jadi guru. Saya siap ngajar, ini materi saya sudah selesai.
selesai. Oh, tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Materi mah gampang. Materi dari dulu ya itu saja. Tapi anak sekarang itu berbeda perkembangan mereka, perkembangan pikir mereka, perkembangan sosial emosional mereka. Berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan dengan zaman dulu. Cuman, ya anak-anak, nih tugas kerjakan. Oh, patuh. Sekarang belum tentu. Nah, kita belajar tugas ini. Nah, yang dikerjakan. Nggak bisa kita seperti itu. Jadi Tantangannya lebih harus, banyak berarti ya, yang sekarang ya Bu ya. iya, anak Maka zaman sekarang dibutuhkan guru pasti penggerak. betul, Bu. Nah, itu katanya kalau ini modelnya sekarang ini bukan lagi teachers orientation tapi student orientation atau apa murid ya orientation gitu ya. Seperti itu ya Bu ya. Iya, iya, Bu. Kalau kalau kita kalau orientasinya adalah guru, ya pendidikan pembelajaran berpusat pada guru, gitu ya. Itu guru memberikan metode ini belum tentu anak itu menerima, belum tentu anak ya menerimanya mungkin iya menerima karena terpaksa gitu. Jadi apa yang pembelajaran kalau berpusat pada guru, maka murid itu jadi pasif gitu, Bu. Jadi hanya mengikuti dari pihak guru gitu. Misalnya, nah ini kita belajar tentang ini, yuk buka buku, kita kamu kerjakan ini, akan hanya seperti itu, hanya satu 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 saja yang jadinya pasif jatuhnya. Nah, bagaimana kita memberikan pembelajaran itu dari kebutuhan mereka. Anak saya itu kok dominannya sukanya pengen belajar di luar terus gitu. Nah, bagaimana kita mengakomodir itu meskipun materinya tetap sama dari tahun ke tahun, tetapi metode yang kita gunakan, terus apa ya strategi yang kita gunakan itu berbeda-beda, maka pasti hasilnya akan berbeda gitu. Materinya misalnya kayak kemarin gitu saya tentang listrik statis gitu. Bagaimana anak mengetahui gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya bisa kalau kalau orientasinya guru ya, kalau itu belajar berpusat pada guru. Nah, itu lihat buku nomor ini. Nah, kamu baca di situ gejala-gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sudah ada. Oh, kalau cuman kayak gitu mah, anak nggak akan potensi anak yang ada itu nggak akan bisa tereksplor secara maksimal, Bu. Akhirnya saya buat metode apa? Yuk kita ke lab. Kita gunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah untuk bisa menunjang pembelajaran itu biar bisa berlangsung secara optimal gitu. Yuk kita ke lab. Di situ ibu bagi secara berkelompok, saya bagi secara berkelompok ke lab. Kalian berdiskusi, mencari bahan di situ, kemudian kalian bikin tayangan sesuka kalian. Artinya apa? Di situ saya memberikan kebebasan pada anak untuk mengeksplor apa yang dia sukai. Apakah dalam bentuk PPT? Monggo. Apakah dia dalam bentuk tayangan Canva? Silakan. Mau dalam bentuk video? Boleh, sangat boleh. Nah, dari situ anak itu berlomba, bikin. Akhirnya membikinlah mereka dalam bentuk ya yang mereka kelompok mereka sukai gitu. Nah, kalau hanya materinya tetap sama, tetapi ketika metode itu berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda. Anak, akhirnya mengenal apa itu cara membuat tayangan, bagaimana kita mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kita, tidak hanya monoton kita baca saja, tetapi di situ ada hasil karya dari anak setiap kelompok. Nah, inilah jadi di situ kreativitasnya tumbuh untuk bisa membuat tayangan. Oh, bernalar kritisnya juga ada di situ. Bagaimana dia mengeksplor materi-materi sesuai dengan kelompoknya itu. Bagaimana dia mencari dari berbagai macam sumber belajarnya untuk mendapatkan materi tersebut gitu. Jadi dari situ kalau cuma hanya nah ini baca itu ya akhirnya Berbeda ya Bu ya. potensi iya akan berbeda meskipun materinya sama gitu. Tapi Iya, ketika iya. kita menggunakan strategi metode yang berbeda maka juga nah dari sinilah kita apa ya peran kita sebagai guru untuk bisa menumbuh kembangkan potensi anak
mulai dari pengetahuan, keterampilan, karakter, gitu ya, budi pekerti yang baik. Nah, disitulah dalam proses-proses pembelajaran itu kita tumbuhkan gitu. Kalau hanya seperti itu maka gitu. Ya. Memang juga saya juga lihat kondisi ketika saya ya tidak selalu saya terus apa namanya yang seperti metode yang seperti ini seperti enggak, tetapi kita guru bagaimana terus berpikir untuk mengembangkan diri, bagaimana membuat pembelajaran itu tidak statis dari tahun ke tahun. Jadi istilahnya buku satu untuk seumur hidup gitu, enggak gitu. Tetapi bagaimana kita mempunyai upaya gitu dari dalam diri kita sebagai guru untuk bisa memberikan pelayanan terbaik gitu buat anak didik kita gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita terus belajar mengeksplorasi potensi diri, kita terus belajar dari hasil refleksi. Makanya anak-anak itu sering saya minta refleksi diri, Bu, dari hasil pembelajaran setiap kali ini apa namanya pertemuan. Jadi kayak kemarin, bagaimana nak Ibu pengen kalian menuliskan hasil refleksi kalian tentang pembelajaran yang kemarin tentang listrik statis, kalian kerja kelompok gitu. Terus yang kemarin lagi meminta ketika kalian membuat rangkaian listrik di bawah pohon gitu bagaimana. Jadi dari situlah kita dari refleksi diri kita sendiri, dari hasil refleksi anak didik kita, kita jadi oh ternyata saya kurangnya kemarin itu pembelajarannya kurangnya begini, begini, begini. Berarti nanti itu akan menjadikan evaluasi bagi kita untuk bisa memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran kita berikutnya karena profesi kita adalah guru ya guru kan terus akan terus seperti itu bagaimana jadi terus berkembang gitu kalau kemarin oh tahun kemarin anak-anak membuatnya di rumah bagaimana mereka kesulitan oh berarti dari situ kita belajar oh bagaimana biar nanti misalnya dengan metode yang kemarin oh kita berarti menggunakan labcom yang ada di sekolah kita memanfaatkan apa sumber daya yang ada pada diri kita dengan sumber daya yang ada di lingkungan kita untuk bisa sama-sama mendukung pembelajaran untuk anak menjadi pembelajaran yang terbaik gitu. Ya, luar biasa. Masya Allah. Kayaknya sangat menguasai nih, Bu. Ya, ya karena pelakunya, pelakunya semuanya sudah di karena kepala, Bu. pelakunya. Ya tetap tetap terus nggak akan berhenti Bu Lisa. Jadi terus saya akan apa ya terus akan belajar harus seperti itu. Kita harus ya namanya belajar sepanjang hayat ya. Apalagi kalau kita lihat ini kan kewajiban seorang Muslim kan harus belajar dari mulai dari lahir sampai yang lahat kan Bu Lisa. Jadi menjadikan profesi kita ini sebagai nilai ibadah lah di situ. Lemong di mana lagi gitu. Ya, benar. Ibadahnya jadi profesi kita, terus di rumah tangga kan kita profesinya jadi ibu rumah tangga, jadi guru ya kan Bu. Jadi Ilmu bagaimana yang kita bermanfaat ya. memanfaatkan ya lahan-lahan itu memang ladang ladang ibadah kita gitu. Jadi ada nilainya gitu loh Bu. Tidak hanya kita profesi jadi guru terus dapat gaji selesai enggak gitu. Bagaimana kita bisa membersamai anak itu ya paling nggak menitipkan lah karakter-karakter yang kita berikan di ini buat mereka ke depannya karena mereka kan selalu memimpin masa depan. Jadi dari situ, nah mereka kan mendapatkan karakter itu kan dari kebiasaan gitu kan, dari pembiasaan-pembiasaan. Dari mana ya dari sekarang gitu. Ketika mereka di SMP, yuk kita maksimalkan proses yang ada di SMP gitu untuk mereka bisa mengembangkan pengetahuannya, keterampilannya, karakternya, gitu ya, budi pekertinya. Dari situ kita dari mana? Dari interaksi kita di pembelajaran kita, bagaimana kita bertemu di sekolah. Dari situ akhirnya mereka jadi terbiasa. Kreativitasnya kita munculkan di setiap pembelajaran, maka mereka akan buat menjadi karakter yang kreatif kedepannya terus akan menggali potensi-potensi mereka gitu. Kita mencoba membuka sedikit-sedikit yang bisa kita ini ya. Pokoknya kita harus secara mandiri terus belajar, merefleksikan pembelajaran kita sehingga dari situ kita bagaimana bisa memberikan
pembelajaran yang terbaik lah kalau menurut saya. Yang bisa saya lakukan, oh ini ya, oh ya sudah gitu. Artinya dari situ kita ada usaha untuk bagaimana kita menitipkan karakter-karakter yang kita inginkan melekat pada anak. Dari pembiasaan-pembiasaan itu akhirnya kan mereka menjadi karakter. Dari misalnya pembiasaan saling menghargai, bagaimana dengan teman, berinteraksi dengan teman, gitu. Terus bagaimana mereka selalu mempunyai karakter disiplin, gitu ya. Terus kolaborasi, bagaimana ketika dia kerjasama dengan teman, gitu, berkolaborasi dari kegiatan-kegiatan kelompok, dari ketika mereka melakukan kegiatan pembelajaran, dari situlah akhirnya muncullah karakter-karakter saling menghargai, kemudian berempati dengan teman, kemudian berkritisnya, bernalar kritis, kreatif, mandiri, gitu. Dari situ kita ya memaksimalkan lah. Semoga aja itu menjadi ladang ibadah. Saya niatnya seperti itu, dok. Jadi Luar jadi biasa tidak ya. hanya saya guru digaji gitu, tapi bagaimana kita memaksimalkan diri untuk ya ini adalah lahan ibadah saya dengan anak-anak. Bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak gitu. Luar biasa. Jadi benar-benar Hmm. dipersiapkan dengan baik ya Bu ya, anak-anak ya. Tidak Hmm. hanya apa ya, untuk intelektualnya saja, tapi juga ininya juga apa, budi pekertinya juga ya. Jadi soft skillnya juga dikembangkan ya Bu ya. Oke. Iya. Nah, itu katanya ada kaitannya dengan Merdeka Belajar. Itu formulasinya seperti apa Bu? Kalau untuk yang di misalnya SMP gitu, itu bentuknya seperti apa Bu? Eh, kita seorang guru memberikan pembelajaran gitu. Kalau dia terkungkung, maka dia akan tidak bisa mengeksplor semua kemampuannya. Misalnya kita terbatasi dengan banyaknya administrasi yang harus dibuat oleh guru untuk administrasi, nggak tahu kemana lah gitu administrasi. Akhirnya itu membuat ruang gerak jadi ini apa namanya tidak maksimal gitu loh. Bagaimana harusnya dia memikirkan, oh pembelajaran saya maunya seperti apa, nanti metode dipakai. Akhirnya waktunya habis untuk masalah administrasi. Makanya ini saya senang dari ininya Mas Nadim gitu, akhirnya terpangkaslah administrasi yang harus dikerjakan dulu gitu oleh guru gitu. Makanya ada pemangkasan untuk masalah administrasi. Jadi guru bisa punya waktu gitu. Karena kalau sudah di rumah kan kadang kita capek ya Bu ya, karena kan dari pagi Iya, sampai sore gitu. Bagaimana untuk pembelajaran berikutnya? Kan guru harus belajar terus. Bagaimana pembelajaran berikutnya saya ngapain ya? Nanti anak saya materi ini saya ini kan bagaimana ya? Ini kita berbicara dalam lingkup kelas ya Bu ya. Sebenarnya kalau peran guru penggerak itu tidak hanya di lingkup kelas, tapi bagaimana dia bisa mendorong di semua lingkup baik itu lingkup kelas, kemudian sekolah gitu ya, di komunitas-komunitas guru gitu. Bagaimana dia berperan aktif untuk sama-sama menggerakkan, mencoba menjadi coach atau bukan kalau menjadi coach kayak kalau ini bagi saya terlalu kepintaran gitu. Enggak, tetapi kita menjalin kerjasama gitu ya, menjalin kerjasama gitu. Bagaimana untuk kita bersama-sama, yuk kita bersama-sama membuat pembelajaran yang terbaik buat anak kita gitu. Nah, kalau ini saya lebih banyak berbicara di lingkup kelas. Gitu. Kalau anak gitu misalnya, ketika guru memberikan, nih kalian kerjakan dengan satu perintah gitu. Sedangkan anak kemampuannya beragam, karakteristiknya beragam. Itu kan berarti anak itu tidak merdeka dalam hal berpikir, dalam hal ini karena hanya pada satu perintah gitu, dengan satu metode, dengan satu satu istilahnya kalau misalnya dia tidak ini kayak pembelajaran berbasis proyek misalnya tidak membebaskan. Nah, itu anak tidak terakomodir kebebasannya. Akhirnya apa yang ada ya seadanya gitu. Tetapi ketika itu dibebaskan, anak akan memaksimalkan. Oh, saya lebih senang yang ini. Maka dia akan senang gitu. Di situ ada kebebasan kemerdekaan dirinya untuk bisa mengeksplor untuk menjadikan hasil yang terbaik gitu. Nah, begitu juga guru. Kalau guru dikungkung tidak bebas misalnya pemakaian ini
bagaimana kita guru memberikan pembelajaran digital misalnya gitu. HP nggak boleh, misalkan peraturan HP nggak boleh dibawa sama anak-anak. Sedangkan lab nggak ada, contoh misalnya gitu, misalnya nggak ada. Nah gimana kita bisa memberikan pembelajaran yang tidak ada kebebasan bagi kita untuk mengeksplor. Nah, tapi kalau di sekolah kami, alhamdulillah, HP nggak boleh, tetapi labcom terbuka lebar gitu. Jadi untuk bisa mengakomodir pembelajaran-pembelajaran yang berbasis digital gitu ya. Nah, apalagi kan sekarang ini anak nggak bisa lepas dari dunia digital, pegangannya ada HP. Apa istilahnya disebut anak apa Bu anak era Milenial, generasi generasi milenial milenial atau generasi Z ya. Z ya sekarang Z ya. Kalau kita generasi tua. Jadi kita itu ini apa istilahnya numpang numpang di generasi mereka gitu. Kita dari generasi terdahulu harus berlari gitu untuk mengejar ke generasi ini. Nah, dengan cara apa ya? Harus belajar gitu untuk bisa yang asalnya gaptek, bagaimana kita sedikit demi sedikit mulai mencoba untuk tidak gaptek gitu, meskipun ya tidak maksimal, tapi nggak apa-apa itu dari proses gitu, usaha kita untuk bisa membersamai anak secara maksimal. Gitu. Iya, luar biasa ya. Jadi memang dipersiapkan guru penggerak ini untuk bisa beradaptasi ya. Beradaptasi dengan pendidikan masa kini di mana anak-anaknya tuh memang semuanya generasi Z ya, generasi milenial gitu Bu ya. Iya. Begitu dan Mereka, iya, generasi mereka ketika nggak tahu ini simbolnya apa, tapi mereka pasti sudah paham. Oh, ini begini kan. Dilihat sekali aja mereka coba kalau bayangkan dengan orang tua kita, gitu dengan kita. Ini apa ya fungsinya ya? Ini bagaimana mengoperasikan? Mereka nggak usah tanya-tanya, tinggal coba aja. Mereka sudah otomatis mengarah. Oh, gitu. Karena generasi mereka generasi mereka. Nah, bagaimana kita pembelajaran itu tidak menjauhkan dalam proses pembelajaran itu kita tidak menjauhkan sesuai dengan zamannya mereka gitu. Makanya kalau guru itu harus memberikan dalam proses pembelajarannya itu harus sesuai dengan kodrat keadaan anak. Nah, kodrat keadaan anak itu bisa kodrat zaman, bisa kodrat alam gitu. Alam berarti tempat tinggal mereka, lingkungan anak gitu. Bagaimana ketika kita mengajar di lingkungan anak pedesaan dengan anak perkotaan pasti beda harusnya perlakuannya. Ketika anak berada di lingkungan pegunungan dengan anak laut ya di daerah yang dekat dengan laut pasti harusnya berbeda gitu. Nah, dari mana kita bisa menghadirkan konteks-konteks tersebut dalam pembelajaran kita gitu. Jadi misalnya kayak kayak kita kalau saya di perkotaan bagaimana kita mengeksplor apa yang ada dalam yang ada di kota ini untuk kita hadirkan di pembelajaran mereka kayak gitu. Jadi tidak hanya kita apa ya monoton gitu, monoton dengan ini kalau silabusnya begini, ngajarnya materi ini tentang ini, ya sudah kita ajarkan ini. Tidak bisa langsung kita langsung uh, disamaratakan gitu. Tapi bagaimana dari situ kita hadirkan sesuai dengan konteks mereka, konteks alam mereka, terus bagaimana dengan perkembangan zaman mereka. Nggak bisa kita hanya terus ini nak, kayak contohnya misalnya kayak mengajar anak sekarang kan anak yang dekat sekali dengan dunia digital. Nah, bagaimana kita mengeksplorasi itu? Kita menghadirkan kegiatan itu di pembelajaran kita. Nah, contohnya seperti apa? Anak membuat tayangan. Yuk, kita. Dari situ mereka mengeksplor. Oh, ternyata ada aplikasi Canva. Oh, ternyata ada aplikasi PowerPoint dan lain sebagainya. Mereka mengeksplor ya. Dunianya mereka itu. Kalau dulu mana ada, paling juga ketik. Ngetek manual selesai dia gitu selesai gitu. Ya kan bisa sekarang nggak bisa lah dari situ anak akhirnya apa ya mengeluarkan kreativitasnya membuat slide yang bagus yang sesuai dengan minat mereka ada yang minatnya yang hero gitu ya kemarin tuh ada slide-nya dalam bentuk hero ada hal ini hal terus ada
apa namanya Spider-Man, ada pokoknya itu slide-nya itu meskipun itu materinya tapi mereka ada. Nah, dari situlah mereka senang mengeksplor, akhirnya mereka menghasilkan karya yang mereka sukai. Jadi pembelajaran tetap bisa masuk dan kesenangan mereka untuk belajar itu tetap ada gitu. Iya, Masya Allah, luar biasa sekali Gitu. nih penjelasannya. Jadi ini ya, menantang ya Bu ya, mengajar generasi Z. Sangat Menantang kreatif ya, sekali tuh. sangat kreatif ya. Saya sama anak-anak itu saya seneng kalau ini akhirnya dari apa ya proyek-proyek yang dihasilkan anak itu akhirnya saya tahu oh, anak ini bakatnya lebih ke sini gitu. Meskipun harusnya harus sebagai guru penggerak gitu awal dari tahun ajaran baru harusnya ada pemetaan. Jadi ada asesmen diagnostik lah memetakan apa sih anak saya anak didik saya ini bagaimana karakteristiknya, keberagamannya apa, gaya belajarnya bagaimana, kondisi keluarganya bagaimana. Dari situ kemampuan awalnya mereka bagaimana. Dari situlah baru dari hasil pemetaan itu kita tahu, oh anak saya dominan gaya belajarnya misalnya kinestetik, ada yang visual, ada yang ini. Dari situ akhirnya bagaimana kita merancang pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan mereka itu. Memang harusnya ada ini apa pemetaan seperti itu tidak dan pemetaannya pun sebenarnya tidak harus dengan Google atau dengan angket ya Google Form gitu bukan tidak harus dengan angket tapi dari kita berinteraksi dari hasil belajar mereka kita akan tahu oh anak saya oh ini bakatnya Masya Allah bagusnya ini slide tayangannya oh, berarti anak ini harus dimaksimalkan di sesuai dengan bakatnya itu kalau anak misalnya anak yang apa yang kinestetik yang suka menari yang suka ini kita berikan kesempatan mereka untuk sesuai dengan bakatnya gitu. Iya, Jadi Masya. tidak harus jadi satu, tidak harus satu instruksi gitu, enggak gitu. Tapi bagaimana kita memberikan kebebasan? Oke lah satu instruksi, instruksinya misalnya membuat karya terserah kalian sesuai dengan bakat minat kalian. Nah, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kalian harus membuat tayangan PPT nggak bisa gitu. Bagi anak yang ini akan kesulitan juga gitu. Harus Nah, dengan satu instansi. nah, itu kabarnya di Indonesia Pak masih ada pembedaan kelas gitu ya, kayak misalnya untuk anak yang selevel ini maka di kelas yang ini, untuk anak yang ini kelasnya memang ada seperti itu Bu. Kayak misalnya ada selektif kelas, kemudian ada kelas A, B, C itu memang ada gitu Bu, dibeda-bedakan gitu Bu. Enggak sih, maksudnya yang mana itu Bu Lisa? Yang kelas yang Yang mana? Kalau kayak misalnya kami kalau misalkan ini kayak misalnya kayak bisa masuk kelas A berarti itu kelas favorit gitu. oh Berarti enggak. mereka nggak Ya, ada lagi tuh sekarang udah nggak ada lagi. Kalau dulu kan ada itu ada enggak kelas A, ada. kelas B gitu nggak ada Enggak ya. ada. Nggak ada Nggak lagi ya. ada. Terus Makanya ada selektif keberagaman gitu. itu nyata gitu. Yang Oh gitu ya. inputnya pun input yang masuk itu siswa kita yang masuk pun beragam. Kalau dulu yang sekolah favorit ini masuk itu apa namanya siswa-siswa yang pintar-pintar yang jauh-jauh boleh masuk ke situ karena di ini dari pintar sekarang enggak zonasi sistem zonasi Oh jadi zonasi. sekolah iya sistem zonasi jadi mau yang pintar mau yang kurang gitu ya di kognitifnya ya nah, maksudnya pintarnya pintar di bagian kognitif ya karena saya yakin karena setiap anak itu pasti punya kelebihan di bidang di bidangnya sesuai dengan itu tadi potensi kodrat mereka gitu apa yang ada gitu jadi kita tidak bisa menjudge anak ini nggak pinter yang ini pinter enggak tetapi mungkin itu di kognitifnya gitu jadi sekarang itu beragam jadi yang di sekolah sini sudah tidak ada yang sekolah favorit kecuali mungkin mungkin swasta juga kalau swasta mungkin ya gitu karena swasta tidak ada sistem zonasi ya jadi siapa aja yang masuk gitu ini nah tapi kalau kami di negeri ya nggak ada gitu jadi inputnya itu maka karakteristiknya pasti beragam gitu karena inputnya juga beragam dari kalau katakanlah status sosial beragam gitu. Kalau di tingkat kognitif beragam juga gitu. Nah, dari keberagaman itulah bagaimana kita bisa membuat pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka lah gitu. Seenggak-enggaknya yang mayoritas lah. Mungkin nggak bisa yang satu persatu harus terpenuhi semuanya mungkin ini tapi bagaimana secara mayoritas murid kita oh seperti ini kalau
kita inginkan ya, yang penting ada usaha lah, yang penting ada usaha kita untuk bisa memberikan yang pembelajaran yang membuat mereka bisa senang, nyaman gitu, mayoritas nyaman gitu, mayoritas senang gitu. Iya, iya. Gitu. Jadi tidak harus selalu dari pihak kita. Makanya orientasinya bukan orientasi pembelajaran yang berpusat pada guru, tapi orientasi yang berpusat pada siswa, kebutuhan Siswa. belajar mereka, perkembangan mereka. Masya Allah, luar biasa sekali nih. Ya, ini kita nggak sadar-sadar sudah hampir sejam nih, Bu. Iya kan Diskusinya Bu? luar Oh iya biasa. Bu. Ya Allah. Nah, apa Berarti nih terlalu kira-kira yang terlalu. semangat? Nggak apa-apa, saya senang dengarnya. Nah, ini Bu, ini kira-kira dari diskusi kita hari ini, itu apa yang paling penting untuk diingat, Bu? Paling penting bagi kita yang pertama, sebagai guru untuk bisa memberikan, untuk bisa menumbuh kembangkan potensi anak, baik itu secara holistik ya, baik itu pengetahuan, keterampilan maupun karakter anak, maka guru jangan berhenti belajar itu. Karena anak itu akan selalu berbeda, akan selalu berkembang, akan selalu sesuai zaman mereka. Maka kita harus mengejar zaman mereka gitu. Dengan cara apa? Dengan selalu belajar, tidak berhenti belajar. Makanya ada istilah belajar sampai akhir hayat gitu. Jadi kenapa? Dari situlah amal jariah kita terletak di situ, dari niatnya kita belajar untuk benar-benar bisa membersamai anak didik kita, itulah amal jariah kita yang bisa kita titipkan, tidak dalam bentuk materi tapi dalam bentuk pembersamaan kepada mereka secara maksimal, dengan dimulai dari diri kita untuk terus belajar bagaimana pelayanan kita secara maksimal. Karena itu yang kita titipkan ke anak kita sebagai generasi calon pemimpin masa depan yang harapannya sesuai dengan apa yang kita visikan. Kita sebagai guru harusnya punya visi gitu, visi terhadap anak didik kita gitu. Visi bagaimana anak didik kita itu. Jadi kalau kita hanya guru sebagai hanya mengajar karena bergaji saja, tidak ada punya misi atau visi, tidak ada visi terhadap murid kita, maka adanya cuman pelaksanaan tugas seperti administrasi itu aja. Jadi ngajar selesai tanpa ada nilai plusnya lah, tidak ada nilai plusnya. Nah, bagaimana di situ kita apa ya? Uh, kita belajar untuk benar-benar memberikan pelayanan, memberikan pembelajaran yang bermakna bagi anak. Di situ harapan kita, visi kita anak itu menumbuh kembangkan karakter mereka, menumbuhkan kalau ini, kalau sekarang itu pemerintah itu menjadi peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu seperti apa? Uh, Beriman bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini bagaimana anak itu memahami keberagaman. Karena keberagaman itu nyata gitu ya. Jadi kita tidak bisa mendominasi tanpa kita berempati dengan yang lain. Jadi adanya keberagaman, adanya toleransi gitu ya. Terus kemudian kemandirian. Bagaimana anak itu kita tumbuhkan karakter mandirinya untuk bisa dia tangguh dalam kehidupannya nanti. Gitu. Kita ciptakan kemandirian-kemandirian di lingkup sekolah kita. Gitu. Kemudian kreativitas, terus bernalar kritis, gitu ya, dan bergotong royong. Jadi karena kita makhluk sosial, maka anak didik kita bagaimana dia mudah untuk bisa berkolaborasi. Dari mana bisa kita tumbuhkan? Dari pembelajaran-pembelajaran kita, mulai diskusi-diskusi mereka, gitu, bersama kelompok mereka dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sebagai guru punya visi, gitu, terhadap murid kita, maka kita akan merasa ini loh, kita punya visi, maka harus ada misi yang bisa kita bangun melalui program-program yang bisa membuat tercapainya visi tersebut. Nah, program-program pembelajaran seperti apa? Ya,
proses-proses pembelajaran itu yang kita olah, bagaimana metodenya, bagaimana strateginya gitu, sehingga tercapailah visi kita sebagai guru. Jadi saya berharap gitu untuk teman-teman guru punya visi terhadap muridnya. Dari situ kita punya effort lebih gitu ya untuk bisa membersamai mereka uh, dengan ya semaksimal mungkin gitu agar mereka anak didik kita, peserta didik kita bisa menumbuhkan semua potensi yang mereka miliki, kecerdasan pengetahuan, kecerdasan keterampilan, kecerdasan rohani, kecerdasan budi pekerti yang luhur, karakteristik dan lain sebagainya. Akhirnya disitulah kita titipkan nilai-nilai kita sebagai guru untuk sebagai amal kita gitu ke depannya, Masya amal dia. Allah. Luar biasa. Closingnya luar biasa sekali, Bu. Terima kasih banyak, Bu Istiqomah. Sharingnya luar biasa sekali. Sangat bermanfaat dan inspirasi nih. Luar biasa ya. Makasih Bu Istiqomah. Ya, Terima makasih kasih banyak Bu teman-teman. Lisa. Ya, salam buat keluarga Jadi ya, Bu ya. kangen saya Sydney. Sekarang di Sydney musim apa Bu? Sekarang lagi panas, Bu. Luar biasa, Bu. Oh, Masya Allah, ini pasti Summer. buah-buahan semuanya muncul semua. Paling senang saya Lagi kalau musim musim mangga summer nih, itu. Bu. Kalau Musim mangga. kalau summer itu, aduh ya Allah, kangen sama yang namanya anggur, macam-macam. Terus kalau musim summer ini pasti buah-buahan semuanya muncul semuanya. Kangen deh, jadi pengen ke sini. Ya, makasih banyak Bu Istiqomah. Terima kasih Terima kasih teman-teman. banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.